Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Sri Evayani, kelas 1C nomor absen 10. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi dalam mata kuliah konsep dasar anak usia dini. Yaitu yang pertama, 1. Kelembagaan pendidikan anak usia dini. Yang kedua, pengaturan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, layanan pendidikan anak usia dini berkebutuhan khusus. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu kelembagaan pendidikan anak usia dini. Lembaga PAUD merupakan lembaga pendidikan yang bersifat non-formal bagi anak usia dini mulai dari usia 0 sampai 6 tahun. Di dalam lembaga PAUD memberikan bekal bagi anak untuk menyongsong pendidikan selanjutnya melalui kegiatan bermain yang berorientasi edukatif. Yang dimaksud dengan berorientasi edukatif di sini adalah berorientasi pada anak dengan memenuhi kebutuhan fisik anak melalui kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara menyenangkan sesuai dengan cara berpikir dan perkembangan kognitif anak. Pada jenjang PAUD, ada beberapa lembaga pendidikan, yaitu yang pertama, yang ke-1, kelompok bermain atau playgroup. Yang kedua, taman kanak-kanak atau TK. Yang ketiga, sekolah dasar atau SD. Lembaga sejenis baik formal ataupun non-formal, kelompok bermain atau playgroup merupakan salah satu lembaga pendidikan yang termasuk dalam jenjang PAUD, yaitu dalam pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak. Penyelenggaraan PAUD di Indonesia bertumpu pada 5 layanan, yaitu yang pertama TK atau taman kanak-kanak, yang kedua KB atau kelompok bermain, yang ketiga TPA, Taman Penitipan Anak, yang keempat SPS, Satuan PAUD Sejenis, yang kelima PAUD Berbasis Keluarga atau PKB. Adapun fungsi dan tujuan pendidikan anak usia dini adalah itu berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangan agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya. Dan tujuan dari pendidikan anak usia dini yaitu untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan setelah dewasa kelak nanti. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengaturan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Definisi pendidikan anak usia dini atau PAUD. PAUD merupakan singkatan dari pendidikan anak usia dini. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar, terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara pada rentang usia 0 sampai 6 tahun. Tujuan dan fungsi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Menurut UNESCO 2007, PAUD sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, sosial, dan emosional, juga terhadap kinerja siswa ketika mereka mengenyam pendidikan di sekolah dasar. Menurut UNICEF 2016, PAUD bertujuan untuk membentuk anak yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar. Berdasarkan Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, Pasal 61 dinyatakan bahwa 1. Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya. Yang kedua, pendidikan anak usia dini bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, PP nomor 17 tahun 2010 mengembangkan potensi spiritual, intelektual, emosional, kinestik, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif. Dasar dari penyelenggaraan pendidikan anak usia dini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 28 ayat 1 sampai 5 disebutkan bahwa 1. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Yang kedua, pendidikan anak usia dini diselenggarakan melalui jalur formal dan non-formal. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan yang lebih tinggi atau yang lebih lanjut. Baik, materi yang ketiga yaitu layanan pendidikan anak usia dini berkebutuhan khusus. Layanan pendidikan anak usia dini yang berkebutuhan khusus terbagi ke dalam 3 bentuk, yaitu segregasi, integrasi, dan inklusif. Yang dimaksud dengan layanan segregasi adalah bentuk layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang mengacu pada jenis atau karakteristik spesifik dari kebutuhan yang dialami seseorang. Yang kedua, yaitu yang dimaksud dengan integrasi atau terpadu adalah bentuk layanan pendidikan integrasi seringkali disebut dengan istilah sekolah terpadu. Bentuk layanan pendidikan ini
merupakan integrasi sosial, instruksional, dan temporal anak berkebutuhan khusus dengan teman-teman lainnya yang normal, yang didasarkan pada kebutuhan pendidikan yang diukur secara individual. Yang ketiga, inklusif adalah bentuk pendidikan yang menghargai semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus. Semua peserta didik berada dalam lingkungan yang sama dan belajar dalam kelas yang sama sepanjang waktu. Yang termasuk layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, sekolah luar biasa atau SLB. Yang kedua, sekolah luar biasa berasrama. Yang ketiga, kelas jauh atau kelas kunjung. Yang keempat, kelas dasar luar biasa. Yang dimaksud dengan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus, istilah pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus digunakan dalam upaya menjelaskan tentang program dan pelayanan yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem pendidikan bagi anak-anak yang mengalami kesulitan, keterbatasan dalam mengikuti program pendidikan dengan berbagai alasan dan membutuhkan bantuan khusus. Dan tujuan dari pendidikan anak berkebutuhan khusus yaitu anak yang berkebutuhan khusus atau ABK membutuhkan program layanan pendidikan secara khusus. Anak yang berkebutuhan khusus memerlukan pelayanan pendidikan yang bersifat khusus untuk membantu mengurangi keterbatasannya dalam hidup di masyarakat serta meningkatkan potensi yang dimiliki secara optimal. Baik, di sini saya sudah menjelaskan ketiga materi dan saya dapat simpulkan dari beberapa penjelasan di atas dapat saya simpulkan bahwa sejak lahir anak sudah perlu kita berikan stimulasi yang positif atau baik yang dapat diterima oleh anak tanpa adanya paksaan sehingga anak tidak merasa cepat bosan dalam melakukan suatu aturan atau pembelajaran atau permainan yang nantinya sedikit demi sedikit akan membawa perubahan dalam diri anak yang akan digunakan ke jenjang yang lebih tinggi, baik itu anak yang jasmaninya normal atau yang berkebutuhan khusus, karena cara mendidik anak dan pengasuhannya pun harus berbeda sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Sekian presentasi hari ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Baik, saya akan akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.